Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga selalu diberikan kepada kita. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi, demikian juga kepada panitia. Hari ini saya akan menyampaikan tentang swab source OCT sebagai satu introduksi. Ya, sebelumnya mungkin kita mengingat kembali dulu apakah OCT itu atau optical coherence tomography, suatu pemeriksaan yang sehari-hari sebenarnya sudah kita kenal. Dulu ketika belum ada OCT, para oftalmologis harus ketika perlu melihat kondisi retina, untuk melihat kondisi retina itu hanya bisa memperkirakan saja. Kita hanya bisa membandingkan ada area yang abnormal dan area yang normal. Tetapi kita tidak bisa mengetahui ada kelainan apa sebetulnya di bawah gambaran yang abnormal itu. Tetapi dengan berkembangnya teknologi, maka OCT ini bisa membantu kita untuk melihat secara objektif kelainan yang ada di bawah jaringan tersebut. Karena OCT melakukan cross-sectional pada retina, nervus opticus, choroid, bahkan sampai di anterior segment pada perkembangan teknologi yang terbaru. Nah, ini adalah perjalanan evolusi dari OCT, di mana awalnya dimulai dengan tipe time domain pada tahun 1996, yaitu OCT dengan panjang gelombang 820 nanometer dengan kemampuan scan sebesar 27.000 per second. Kemudian pada tahun 2006 berkembang lagi spectral domain dengan panjang gelombang 840 nanometer dengan kemampuan scan 50.000 per second. Sedangkan yang terkini yang dikembangkan pada tahun 2012 yaitu swab source dengan panjang gelombang 1050 nanometer, itu mempunyai kemampuan scan speed sebesar 100.000 per second. Nah, ini adalah tampilan dari swab source OCT Triton dari Topcon yang dirilis secara global pada tahun 2015 dengan memiliki kecepatan 100.000 scan per second dan mempunyai panjang gelombang 1050 nanometer. Dan ini memberikan keuntungan advantage bagi klinisi terutama karena akan bisa memberikan gambaran sampai jaringan yang terdalam secara homogen dan secara seragam. Di dalam alat ini juga terdapat built-in optimized true color fundus kamera, juga ada fluorescein angiografi dan autofluorescence modul, serta OCT angiografi dan anterior imaging. Nah, apa bedanya? Beda dari SD-OCT, itu alat yang dikembangkan sebelum SS-OCT, dengan SS-OCT adalah pada otaknya. Ya, pada SD-OCT otaknya adalah SLD atau super luminescent diode, spektrometer dan line sensor yang memiliki kemampuan 50.000 scan per second dengan panjang gelombang 840 nanometer seperti yang saya sebutkan tadi. Sedangkan pada yang SS-OCT otaknya adalah tunable laser dan fotodetektor yang mempunyai kemampuan 100.000 scan per second dan panjang gelombang yang lebih panjang daripada SD-OCT yaitu 1050 nanometer. Nah, apa keuntungan dari gelombang yang lebih panjang ini? Keuntungannya adalah gelombang yang lebih panjang ini membuat si alat mampu menembus lebih jauh ke jaringan, sehingga akan memberikan gambaran yang lebih seragam, yang lebih homogen sampai ke jaringan yang mungkin tidak bisa dicapai oleh SD-OCT. Terlihat dari gambar ini bahwa pada yang SD-OCT ketika mencapai jaringan yang lebih dalam itu gambarnya tidak sehomogen, tidak seseragam pada yang SS-OCT. Keuntungan lain atau keunggulan lain adalah pada SS-OCT kita bisa mendapatkan dua image pada sekali capture, yaitu foto dan juga tomogramnya. Ya, ini fotonya di sekitar sesuai dengan gambarnya, ya, sesuai dengan fotonya. Maaf, tomogramnya sesuai dengan gambarnya dengan resolusi yang sangat bagus sehingga kita bisa melihat layer by layer. Nah, sedangkan yang ini adalah keunggulan lain ditunjukkan dengan kemampuan dari panjang gelombang yang penetrasi tadi. Pada SD-OCT dengan panjang gelombang yang lebih pendek itu di area yang lebih dalam dia akan menunjukkan gambaran yang gelap, sedangkan pada yang SS gambarnya lebih lengkap. Dan fasilitas lain adalah wide field NfL and CCC analysis. Pada SD-OCT kita juga bisa mendapatkan gambaran seperti ini, tetapi pada pada frame yang terpisah. Sedangkan pada SS-OCT kita bisa mendapatkannya dalam satu frame gambar sehingga kita lebih mudah dalam melakukan komparasi. Ya, pada NfL thickness swab seperti juga pada
OCT yang lain, kita akan melihat warna merah itu menunjukkan warna yang ketebalan RNFL yang masih bagus. Kemudian ini untuk ganglion sel dinilai dengan ada super pixel 200, di mana ada dua pilihan, yaitu GCL++ dan GCL+. Ini hanya berbeda pada ketebalan lapisan yang di capture saja. Sedangkan yang pada GCL++ ini capture-nya mulai ILM, sehingga menghasilkan angka-angka yang lebih tinggi. Nah, kita juga akan bisa mendapatkan gambaran double hum seperti hanya pada OCT yang lain, dan juga angka-angka objektif yang bisa menjadikan kita gunakan sebagai parameter ketika kita mengelola pasien. Juga parameter-parameter pada papil nervus 2 untuk evaluasi. Dan ini adalah penelitian yang membandingkan antara SSOCT dengan SCOCT dalam mendeteksi adanya defek pada kasus-kasus PPG atau preperimetric glaukoma dan pada early glaukoma. Dan dari penelitian Lee dan kawan-kawan ini diketahui bahwa ternyata memang SS lebih unggul dalam mendeteksi adanya kelainan yang masih sangat minimal. Nah, ini juga ini adalah gambar perbandingan juga antara SCOCT dengan SSOCT. Nah, kalau pada SCOCT kita mungkin pada pemeriksaan dengan pada foto kita sudah bisa melihat adanya defek nervi wilayah di supratemporal, ditunjukkan dengan panah ini. Terdeteksi juga pada visual field, tetapi pada OCT-nya ternyata masih belum tampak, masih merah ya atas dan bawah. Demikian juga pada deviation map-nya, tidak tampak adanya defek di sini, adanya deviasi dari normal. Demikian juga pada mapping ganglion selnya. Tetapi pada SS kita sudah bisa melihat di mana ini adalah area yang sama, foto yang sama, tapi dilakukan pemeriksaan dengan SSOCT. Di sini sudah bisa didapatkan bahwa warna merahnya sudah mulai hilang ya di area nerve yang tipis ini. Demikian juga pada deviation-nya sudah mulai tampak, dan juga pada makulanya. Jadi di sini lebih sensitif. Selain melakukan analisis terhadap RNFL dan ganglion sel, kita dengan alat ini juga bisa dilakukan analisis progresivitas atau glaukoma trend analysis. Ya, mungkin pembicara setelah saya akan lebih lengkap menyampaikan bagaimana menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam alat ini. Ya, intinya kita bisa melakukan komparasi satu pemeriksaan serial dari seorang pasien, sehingga kita akan bisa mendeteksi apakah ada progresivitas. Ini adalah pada RNFL, analisis RNFL, jangan ini adalah analisis pada ganglion. Jadi sambil kita bisa membandingkan bagaimana kondisi RNFL-nya, bagaimana kondisi ganglion selnya. Kemudian komparasi yang lain antara SS dan SD adalah pada resolusi B-scan-nya. Pada SSOCT memiliki resolusi B-scan 512 kali 256, sedangkan pada SD OCT hanya 200 kali 200. Apa impact-nya? Impact-nya adalah dengan B-scan yang lebih tinggi itu akan menghasilkan gambar yang lebih halus, resolusi yang lebih bagus, sehingga kita bisa mendeteksi kelainan yang meskipun masih sangat minimal atau masih sangat awal. Itu kelebihan dari SSOCT. Nah, ini sedikit tentang glaukoma continuum. Kita tahu glaukoma merupakan suatu penyakit kronis, mulainya diawali dengan kondisi penyakit yang undetectable, kemudian asimptomatik karena ini seringkali kronis, perlahan, insidious, kemudian sampai pada tahap di mana terjadi functional impairment. Kalau kita bisa mengetahui seawal mungkin ada defek, maka kita akan bisa mencegah terjadinya functional impairment. Nah, inilah yang dicoba dipenuhi oleh alat ini, oleh SSOCT, suatu kondisi yang disebut sebagai pre-perimetric glaukoma atau PPG, yaitu suatu keadaan di mana kita sudah melihat adanya kelainan di papil nervus 2, tetapi belum ada tampak defek fungsinya. Dan ini the Hood Glaucoma Report adalah kerjasama antara Topcon dengan Profesor Donald C. Hood yang menilai, mengevaluasi tentang defek dan kemudian diplotkan pada titik-titik yang sesuai dengan pemeriksaan visual field untuk melihat kesesuaian antara defek RNFL dengan defek lapang pandangnya. Kemudian ini juga sama, contoh kasus dari seorang pasien di mana SSOCT bisa mendeteksi lebih awal dan kemudian diplotkan pada pemeriksaan visual field.
Nah, hal lain yang juga menjadi unggulan adalah kemampuannya untuk menilai, mengevaluasi laminat fibulosa. Karena kita tahu laminat fibulosa berperan penting dalam menjaga kesehatan nervus optikus. Dan ternyata alat ini bisa melakukan analisis terhadap laminat fibulosa. Ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Girat dan kawan-kawan. Dan ternyata deteksi oleh alat ini terhadap kelainan pada laminat fibulosa itu bisa dievaluasi. Ini sebagai contoh, ini adalah komparasi antara Cirrus spectralis dengan DRI ya. Untuk DRI kita cukup melakukan pemeriksaan 1 kali untuk bisa mendapatkan gambaran yang sama dengan gambaran yang dihasilkan oleh alat lain yang diperiksa 3 kali ya. Tetapi kualitas gambarnya hampir sama atau bahkan menurut saya ini lebih bagus karena dia mempunyai panjang gelombang yang lebih panjang sehingga penetrasinya lebih dalam. Ya, sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah Swab Source OCT atau SSOCT merupakan teknologi OCT imaging yang paling terkini dengan keuntungan kecepatan yang lebih tinggi dan panjang gelombang yang lebih panjang. Kemudian SSOCT map itu efektif dalam mendeteksi early glaucomatous damage atau early glaucomatous disease. Dan adanya multimodality imaging pada alat ini akan memberikan hasil yang komprehensif sehingga klinisi akan lebih mudah membandingkan dan mengambil kesimpulan dari hasil pemeriksaan dari seorang pasien. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.